Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lestari dari Prodi PGSD dengan NIM 877852079. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Di tengah perubahan tersebut, pendidikan tetap membutuhkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna pilar dalam pendidikan, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansi dan tantangannya di era digital, serta refleksi mengenai penerapannya dalam pendidikan Indonesia saat ini. Untuk memperdalam materinya, kita akan bahas tentang 4 soal. Soal yang pertama ada makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi yang menjadi penopang utama sistem pendidikan. Sama seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan pilar sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar ini menjadi acuan dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Yang kedua ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Artinya apa? Artinya seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku, maupun tanggung jawab. Prinsip yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Maksudnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan ketika dibutuhkan. Soal yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Pada prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, termasuk dalam menggunakan teknologi dan media sosial, misalnya dengan menunjukkan cara berkomunikasi yang sopan di dunia digital, dan menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satu tantangannya yaitu peserta didik saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di internet sehingga pengaruh dari media sosial dan berbagai konten digital seringkali lebih besar dibandingkan pengaruh dari guru. Pada prinsip Ing Madya Mangun Karso, guru berperan membangun semangat belajar melalui pembelajaran yang interaktif, baik secara langsung maupun daring. Tantangannya, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik, dan interaksi dalam pembelajaran daring terkadang kurang maksimal. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani mendorong peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan memanfaatkan teknologi dan berbagai sumber belajar lainnya. Tantangannya, masih ada peserta didik yang kesulitan mengatur waktu dan mudah terdistraksi oleh media sosial atau konten hiburan. Yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita lihat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan saat ini. Keteladanan, motivasi, dan dukungan yang diberikan seorang guru menjadi kunci dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dan jika ketiga prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan didukung dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, maka berbagai permasalahan pendidikan saat ini, salah satunya seperti rendahnya karakter, kurangnya motivasi belajar, dan penyalahgunaan teknologi dapat diminimalkan. Dengan begitu, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.